Selamat malam teman-teman semua. Halo, halo Om. Halo, halo Aryo, maaf nih, aku susah banget masuk ya ini tadi. Atau memang terlambat atau susah masuk ya? Aku Iya tadi, ini berkali-kali nggak bisa. tadi agak terlambat Om. Maaf banget nih. Oh, ya udah. Iya, Tak kirain akunya yang error lagi kayak dulu kan pernah error kayak dulu itu. iya nggak apa-apa Om. Nggak apa. Nih kita sambil nunggu nih Mbak ini ya. Hari ini yang jadi ini Mbak Nani ya Om. Bener ya? Anjani, Mbak Mbak Anjani. Anjani. Ini panggilannya Nani. Ya. Mbak Anjani gitu. Oke. Sambil nunggu. Salamannya semua. Nih Om, sambil nunggu nih aku punya pertanyaan penting sebenarnya nih Om. Apaan? Ini gambar poster nih sangat menarik nih Om. Nih aku nggak kaget gitu ya ngelihat ada ini mungkin ada wayang mirip wayang Parikesit gitu, mungkin ada wayang Eyang Gareng, yang Petro. Tapi kenapa itu yang Petronya megang sesuatu ya Om itu? Megang apa itu Om? Kok Itu kayak pete makanannya, Om? makan kesenangannya Aryo itu. Loh kok aku Om? Makanan, iya, Oh, makanan kesukaannya Aryo itu. Pete kan ya dibawa. Itu kan iya, buktinya ibunya Aryo penggemar pete. Kalau aku kan hanya karena terpaksa. oh, terpaksa kenapa tuh Om? Terpaksa karena ada orang jualan kalau nggak dibeli kasihan gitu loh Aryo. Oh iya bener 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 bener. Menjaga roda ekonomi ya Om. Iya benar menjaga roda ekonomi, membantu pemerintah kan berarti. Iya iya. Membantu apa industri apa masyarakat ekonomi apa tuh namanya penjual peti itu menengah atas atau apa ya kan nggak mungkin atas saya jelas. Taruh kita tunggu. Oh ini dia. Anjani LSS sudah. Eh, Mbak. Halo Anjani. Halo, halo Halo, Anjani. halo. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, baik-baik. Baik. Nah, sudah siap nih jadi yang apa narator hari ini? Ya, siap. Iya, mantap. Anu dulu dong Oke. Aryo, Apa tuh? open Oh mic iya, Om. dulu. Oh iya. Ini karena ada paksaan dari Om Agung, paksaan dari Bopo Agung ini kita mau Bopo. paksaan dari Bopo kita mau ini ya. Ini ada satu akun YouTube menarik namanya Open Mic. Wah, ini hostnya juga keren banget dan narasumbernya juga sangat keren dan dan ini menarik ya guys karena kita upload setiap 3 hari ya Om ya. Setiap hari Senin, Ya setiap Rabu, minggu tiga, setiap minggu tiga, iya, seminggu tiga video. seminggu 3 video dan itu wah itu sangat ya nggak akan bosen lah dengan pertanyaan-pertanyaannya. Kita baru tadi siang upload apa penyebab badai angin. Nah, bagi yang penasaran enggak sih, nggak bagi yang penasaran sih sebenarnya, bagi yang mau tahu apa yang aneh silahkan ditonton nih Open Mic dan jangan lupa di subscribe dan di komen Dan di siapa tahu bisa bantuin kita kan jawabnya gimana gitu, karena kita iya kan nggak benar tahu. karena kita Open Mic di sini aku sebagai apa ya juru telat mikir dan pakar ketidaktahuan kita di sini bingung kita. Kalau misalnya bisa bantu-bantu, bolehlah bantu-bantu. Oke, karena ini juga nih Om, udah 88 menyaners yang hadir malam ini, kita langsung aja mulai kali ya. Oke, ya. Oke, oke. Slide pertama, silahkan Anjani. Yoni adalah lambang dari perempuan dan tempat Tirta Amerta berasal. Kayaknya nggak perlu dijelasin deh, karena udah kelihatan dari itunya kan. Dan memang dalam sejarah kita kan ada perlambang-perlambang seperti itu. Yuk dilanjut aja. Nah, taruh aku mau nanya Om, tapi berarti Yoni Ya, itu secara keseluruhan itu yang di bawahnya ini ya, berarti yang di bawah ini nih, semua ini Yoni berarti itu. Yang ya ini nih pura-pura nggak tahu. bentukmu. Bukan itulah. Waduh. Bukan yang itu. Bukan yang itu, Aryo.
Wah, kok pura-pura nggak tahu. Ayo Oke, deh. oke. Pertanyaan berikutnya nih. Ayo, slide berikutnya kita slide berikutnya. Yoni menjadi sesuatu yang dianggap paling sakral dan sesuatu yang tidak boleh dipermainkan. Yang namanya sesuatu yang sakral memang tidak boleh dipermainkan dan itu pasti ada hukumannya ya kalau mempermainkan itu ya. Nah itu apa? Monggo dilihat dulu ya, karena saya tidak berhak untuk menjelaskan lebih detail lagi. Monggo dilanjut Mbak. Wah, ini kayaknya Om Agung under ini ya, banyak penjagaan ini ya malam ini nih. Gak boleh. Oke, lanjut di slide ketiga. Maka seharusnya perempuan itu adalah makhluk yang harus dijunjung kehormatannya. Perempuan merupakan tempat awal lahirnya manusia. Ya, kan di mana-mana kan ya nggak ada ya yang namanya bapak melahirkan, yang ada kan ibu kan yang melahirkan. Jadi asal kita ada itu kan karena ada orang tua, tapi yang paling jelas kita datang melalui siapa gitu kan. Itu yang harus kita ingat dulu. Sehingga di sini apalagi dalam tradisi di Jawa itu jelas bahwa beda ya dengan saya tidak ngomong dengan masalah agama dan apa enggak, tapi berdasarkan tradisi di Jawa itu dari sistem penciptaan di jagat gumelar itu perempuan lebih dulu daripada laki-laki. Makanya kan kalau kita lihat suara dari orang itu pertama kali pasti suara perempuan dulu baru berubah ke laki-laki kan, yang cowok. Suara Tapi perempuan tuh perempuan berarti suara, melengking gitu kali ya, Om. Maksudnya suara iya, suara sebelum apa namanya akil balik ya, sebelum akil balik kan tuh suara iya, pecah tuh kalau cowok ya. iya. Kan Aryo pernah ngalami suara kayak gitu kan pasti. Ya Jadi suara di aku sini nggak memang berat-berat itu ya. Suara aku masih karena agak cempreng. kayak ya enggak, tapi udah beda, enggak kayak dulu. Kalau dulu kayak suaranya enggak kayak gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa memang dia lebih awal. Berarti emang ada beda dengan di ini ya tradisi kita dengan yang di luar negara kita. Di luar negara kita kan seolah malah kebalik ya, laki-laki dulu baru perempuan. Di kita enggak, perempuan dulu baru laki-laki gitu. Jadi lanjut. Ya, Mbak. Maka kerajaan Ngamarta adalah kerajaan yang dijaga oleh sosok perempuan. Ngamarta sendiri berasal dari kata Amarta atau Amerta, dan selama ini justru tidak tertulis di berbagai cerita. Nah, kayaknya kan waktu pas pembukaan Babat Ponomarto sendiri kan dari pihak Pendowo itu Pendowo langsung di bawah di bawah bimbingan dari Dewi Kunti kan, perempuan kan yang ini bukan Prabu Pandu Dewonotonya, karena Prabu Pandunya sudah pulang ke Kayangan, tapi di sini Dewi Kuntinya yang nuntun para Pendowo supaya berhasil dalam Babat Ponomarto sehingga menjadi kerajaan Amertapura. Oke, lanjut dulu karena jamnya juga udah jam segini. Penghormatan di negara kita ditunjukkan dengan menyatakan kota penting pusat pemerintahan sebagai ibu kota, bukan bapak kota. Ya bukan hanya mbah kota juga nggak ada loh. Nenek kota juga nggak ada. Yang ada tuh ibu. Ibu kan itu kan berarti ibu kan sesuatu dalam keluarga yang dianggap oleh anak-anak harus dihormatin kan. Yang dihormati dalam satu keluarga itu bapak dan ibu. Tapi di sini kita tidak pernah menyebut nama kota sebagai kota pusat peradaban itu sebagai nama bapak kota, itu nggak pernah sih. Kita nyebutnya ibu. Ini menunjukkan bahwa ibu itu adalah sosok yang harus dihormati dan berarti di sini perempuan memang lebih awal daripada si bapak. Karena bapak nggak disebut di sini. Ya, lanjut dulu Mbak. Bahkan pulang ke negara kita dianggap sebagai pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sekali lagi, bukan ke pangkuan bapak, tapi pangkuan ibu. Ya, jadi kalau ada orang ke luar negeri terus pulang, itu biasanya kan disebutnya pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi, atau ada suatu wilayah yang tadinya bergabung dengan negara lain atau memecahkan diri menjadi negara lain, bergabung ke wilayah kita, dikatakan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi kan. Itu contohnya pada saat waktu pas
perebutan Papua Barat dulu kan juga begitu kan, dikatakan Papua kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, bukan kembali ke pangkuan Bapak Pertiwi. Gitu juga ketika banyak orang Timur-Timur yang pengen kembali ke Indonesia kan juga dikatakannya banyak orang Timur-Timur yang pengen kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, bukan bukan pengen kembali ke pangkuan Bapak Pertiwi. Ya Mbak, lanjut dulu. Boleh motong bentar Om. Ini aku Ya, lebih penasaran sama patungnya Om. Ini gambar patung ini penasaran nih Om. Ini gambar siapa Om? Apakah gambar Betawi Pertiwi kah atau gimana? itu sedapatnya Haryo. Oh, saya dapat jawab gambar kira. gambar sedapatnya. Bukan Kira karena itu. itu. Wah, oh. Oke, Karena kita kan kita biar lanjut. biar ada gambarnya kan. Kita lanjut. Dalam kehidupan seluruh manusia, biasanya sosok ibu adalah sosok yang paling dekat dengan anak. Ya, karena apapun kebutuhan dan biasanya paling peka. Anak mengalami apa itu biasanya ibunya lebih peka. Misalkan eh, anak menyembunyikan sesuatu apa mungkin di sekolahan ada masalah atau apa, walaupun nggak laporan biasanya namanya ibu tuh kerasa. Kalau bapak belum tentu, tapi kalau ibu pasti kerasa biasanya, walaupun tidak terdefinisi ya, gitu. Apa Ini Aryo? aku setuju nih Om. Ini karena dulu mamaku agak serem Om sebenarnya. Bisa tahu aku nggak pernah cerita tentang apa-apa, tiba-tiba mamah tahu kamu pacaran ya. Itu kan itu kaget. Itu kan tadi kelambangan kedekatan kita ya Om, bener nggak Om? Iya, Atau jangan-jangan mamahku serem aja, menyeramkan aja gitu bisa tahu. Pak mamaku pacaran sampai ngomong detail loh Om. Kau pacaran sama orang namanya depannya J ya, Jen loh. Terus panik loh, tuh panik beneran. Tuh mamaku menyeramkan nih. Itu agak menyeramkan tuh. Hati-hati guys sama ibu tuh, dia sangat peka berarti ini setuju nih, ini valid nih. iya. Valid gitu. Oke, lanjut. Ya, lanjut tuh. Seorang, Gambarnya, nah, seorang ibu akan rela melakukan apapun untuk anak cucunya dan tidak akan pernah meminta balik apa yang sudah diberikannya. ya, yang harusnya memang begitu ya. Tapi kalau misalkan sampai tidak seperti itu tuh aneh gitu. Tapi biasanya memang yang ibu tuh memang seperti itu. Nggak ada yang kemudian setelah ngasih ke anaknya terus minta balik, itu nggak ada. Yang ada malah mau minta apa, kayak jadi kalau orang tua saya tuh ngasih taunya gini ya, kalau kalau misalkan mangga, orang tua tuh kayak bijinya mangga itu walaupun tinggal bijinya aja masih dikerokoti itu orang Jawa ngomongnya, masih dihabisin juga gitu, padahal tinggal sampai seperti apa gitu. Ya memang ibu itu pasti pengorbanannya paling besar kalau untuk anak. Oke, lanjut dulu. Seorang ibu pasti akan menerima kembali anak cucunya meskipun sudah diperlakukan tidak baik. Ibu nggak akan pernah tega sama anaknya. Apapun itu yang namanya anak itu, apapun yang diperlakukan seperti apapun pasti akan memaafkan, pasti begitu. Dan pasti dalam kondisi apapun orang yang namanya ibu itu pasti akan mengharapkan anaknya kembali, walaupun di luar sana mungkin lebih senang atau gimana, tapi tetap melihat anak kembali itu akan lebih senang. Jadi walaupun anaknya mungkin pernah menghina seperti apapun, namanya itu nggak akan memikirkan itu, tapi yang penting bisa bertemu anaknya aja tuh udah senang. Lanjut Mbak. Biarpun seorang ibu tidak akan bisa tega kepada anak cucunya, terkadang ada kebijaksanaan di atas itu semua, yang mengharuskan sang ibu terpaksa menutup mata jika anaknya ada yang mendapatkan suatu hal dari tataran atasnya, karena alam tetap harus adil dan gilir gumanti. Ya terkadang bukan hanya itu ya. Misalkan ada anaknya nakal, terpaksa nyubit, walaupun itu terpaksa dilakukan, tapi waktu pada saat nyubit anaknya, walaupun yang merasakan sakit anaknya, tapi si ibu pasti juga ikut ngerasa sakit itu. Tidak akan mencubit aja terus salahmu gitu, nggak bisa. Pasti juga dalam hatinya juga mesti sedih, karena bagaimanapun juga itu adalah anaknya sendiri gitu. Tapi ya gitu, masalahnya kadang-kadang kita harus mengerti bahwa alam itu punya hukum yang lain. Jadi kalau sang anak ini bertindak tidak baik ya, kadang-kadang yang namanya orang tua tidak bisa melindungi ya di situ ya. Oke, lanjut dulu.
Segala jenis pakaian, pasti jenisnya akan lebih banyak dimiliki perempuan daripada laki-laki. Ya, itu udah jelas ya model pakaian. Kalau untuk laki-laki paling kan cuma itu aja kan. Kalau perempuan tuh macem-macem gitu loh. Dari mulai yang ketutup semua sampai kebuka semua itu ada semua gitu kan. Jadi kalau cewek cowok kan enggak gitu loh. Gitu ya gitu aja gitu kan. Kalau zaman sekarang kaos, Gitu loh. kaos semua gitu. Heeh. Kaos Kalau kita kutang-kutang kan semua gitu. Kalau kita kan indoor satu lemari ya gitu aja gitu modelnya gitu. Kalau cewek kan nggak macem-macem banget gitu. Yang aku tahu mbakku sama adik-adikku dulu gitu. Dan bentuknya aneh-aneh gitu. Kalau kita kan ya paling kaos, celana pendek, celana panjang, Iya. jas, jaket, terus lengan panjang, lengan pendek. Cuman itu tuh Aryo, kalau cowok nggak Iya, kalau lebih-lebih cowok. kan. Nih, Anjani setuju nggak kalau misalnya perempuan modelnya juga lebih banyak? Iya, setuju banget. Setuju, setuju. Dari yang paling ketutup semua sampai paling kelihatan semua gitu. Itu perempuan masih ada. Warna apapun ya, pasti ada warna apapun gitu. Ada, Iya, Semua warna warna apapun ada. ada. iya. Kalau Bener-bener. cowok kan enggak. Kalau cowok mayoritasnya warnanya ya warna-warna tua gitu kan. Jarang. Iya. Ya ada sih yang aneh-aneh itu juga ada. Tapi kalau mayoritasnya kan nggak begitu. Ini lanjut dulu Mbak. Nih, oke lanjut dulu. Belum di. Secara fashion, perempuan akan lebih banyak modelnya. Itu artinya, yang mengajari berpakaian dengan benar, indah, dan menarik adalah sosok perempuan. Jadi memang pada saat pertama kali menurut versi cerita kita ya. Jadi dulu ketika manusia diturunkan pertama kali berarti sosok ibu yang mengajari cara anak itu berpakaian. Dan sampai sekarang kan masih begitu kan, kalau habis mandi dan sebagainya biasanya ibu yang ngajarin anak untuk berpakaian yang benar. Biasanya loh. Ya walaupun bapak bukan berarti enggak juga, tapi mayoritasnya pasti ibu. Gitu. Oke lanjut Mbak. Bahkan agar sang anak tampil lebih segar, sehat, dan menarik, sang ibu tidak akan merasa lelah memandikan sang anak dengan air yang dipastikan bersih bagi anaknya. Itu sih udah jelas ya, mungkin nggak perlu dijelasin lagi. Lanjut deh Mbak. Setelah memandikan, maka pasti akan memakaikan baju untuk sang anak, tidak akan dibiarkan telanjang. Hal ini biasanya lebih sering dilakukan para ibu daripada para bapak. Iya, yang saya ingat kadang-kadang malah bapakku tuh dulu kalau adikku telah habis dimandain ya biarin aja telanjang malah gitu. Tapi kalau ibu nggak mau, pasti habis itu dibedakin kayak apa kayak macam-macam gitu setelah ini. Kalau adikku dulu waktu bayi kan malah nggak begitu. Kalau bapak itu kadang-kadang malah kayaknya lucu kalau kayak gini, ibu masih nggak boleh. Iya, iya kan Aryo, Iya pas coba aja. kalau kalau ibu pasti bilangnya takut masuk angin gitu. Mau cucu, mau anak kayak gitu pasti gitu. Takut masuk angin terus kalau Tapi udah kalau diminyak bapak kan telonin enggak kan, semua. Iya enggak sih kalau maksudnya bapak kan ya udah malah telanjang. Ya udah. lucu gitu malah gitu kan. Iya. Malah diketawain gitu kan pasti. Iya. Aduh. Ayo udah. Oke, kita lanjut lagi nih. Om. Ya lanjut dulu. Hal yang sama bila diprediksikan akan terjadi pada kesucian air yang ada di aliran air yang dianggap suci. Supaya tidak ternoda, maka pasti akan ditutupi atau diberikan pakaian agar bagian yang dianggap suci tidak terlacak. Ini menyangkut masalah sesuatu yang disembunyikan ya. Karena dikhawatirkan bahwa tempat tersebut akan rusak atau ternoda, maka penutupan itu dilakukan dengan sengaja, jadi bukan dengan tidak sengaja atau tidak alamiah ya. Jadi saya ngomong di sini masalah tidak alamiah, dengan tujuan agar daerah yang dianggap suci tadi supaya tidak terjangkau oleh orang yang kemungkinan justru akan merusak daerah itu, atau bukan katakan merusak, tapi secara tidak sadar bahwa malah akan mengubah pola di sana gitu loh. Gitu. Oke, dilanjut dulu Mbak. Kesucian suatu air amerta harus abadi dan tidak boleh dijadikan bahan tertawaan karena beda kepercayaan, sebab bisa menimbulkan malapetaka. Maka jika memang ada perubahan peradaban, lebih baik aliran suci tersebut ditutupi meskipun masih mengalir.
cukup jelas sih harusnya maksudnya di sini bahwa ini ada aliran air suci yang disucikan oleh leluhur, dan leluhur tidak mau ini aliran berubah menjadi sesuatu yang menjadi buruk, dan ini bisa dijadikan untuk dasar kehidupan dari semua makhluk. Makanya ini harus dijaga. Sedangkan karena leluhur itu mempunyai pandangan yang jauh ke depan dan bisa melihat masa depan, makanya di kita itu sampai tidak ada yang tidak mengenal yang namanya future tense dan past tense, semuanya adalah present semua. Orang Indonesia kalau bicara semuanya present, itu menunjukkan bahwa memang pandangan leluhur yang ke depan itu semuanya bisa ya di masa depan dan di masa lalu itu adalah ada di masa sekarang gitu kan, sehingga beliau lebih baik ini ditutupi untuk saat ini supaya aliran ini tetap ada gitu. Lanjut Mbak. Air suci harus tetap mengalir supaya kehidupan juga bisa berjalan. Juga agar kehidupan yang baru juga bisa muncul dan terus bertahan, serta segala jenis kotoran bisa dibersihkan. Itu fungsi dari air ya. Tapi yang jelas kan di sini masalahnya ada sesuatu yang benar-benar dianggap suci dan luhur. Makanya gini, kenapa saat ini tidak bisa dilihat karena itu ya, karena memang dengan sengaja ditutupi. Karena bagaimanapun juga beliau ini tidak mau ini nggak ada, gitu. Tapi tetap pada saatnya pasti akan dimunculkan, karena di sini yang paling penting adalah ini jangan rusak aliran ini. Oke, lanjut dulu Mbak. Maka jika Tirta Amerta dikotori, bukan Ibu Pertiwi yang akan bertindak. Banyak peradaban dari tataran atas sampai ke tataran yang sejajar dengan manusia yang akan bertindak. Yang tersinggung banyak gitulah, dapat dikatakan begitu. Sedangkan kalau kita menghitung jumlah kita dibandingkan jumlah mereka ya jelas kalah, karena mereka ada dari berapa zaman, kita cuma ada di satu peradaban, dan itu pun ada di satu hitungan waktu kan, jadi bukan seperti mereka yang ada dalam sekian peradaban dan sekian zaman. Maka lebih baik daripada ini terjadi yang tidak baik, leluhur bertindak untuk win-win solution, ya berarti ini ditutupin dulu aja. Oke, lanjut Mbak. Penutupan aliran air suci merupakan hal yang sangat bijaksana, agar peradaban yang diperkirakan berbeda tidak bisa menodai kesucian aliran, serta tidak bisa memainkan perkataan atas aliran tersebut, sehingga malapetaka yang jauh lebih besar dan sangat lama bisa dihindarkan. Ya karena mungkin karena ketidaktahuan ya, kalau ketidaktahuan itu kadang-kadang sesuatu hal orang itu cenderung mencoba-coba gitu kan, mencoba dengan merasa lebih mampu, merasa itu tidak ada, jadi dianggap sebagai bahan lelucon. Nah itu akibatnya pasti ada. Maka supaya tidak terjadi hal seperti itu, yang dilakukan leluhur adalah menutupi itu yang terbaik. Karena kalau aliran itu terbuka dan terjadi omongan-omongan yang tidak benar, nanti akan ada masalah dengan banyak peradaban. Maka yang terbaik ditutupin dulu supaya tidak dilihat dan tidak dijadikan objek pembicaraan yang tidak baik gitu. Oh ini berhubungan sama yang tadi berarti Om ya, sama yang ibu itu apa bijaksana itu tadi ya, yang nggak mau sangat baik sama anak-anaknya itu kali Om, berhubungan sama itu. Iya, makanya lebih baik ditutupi itu kan, supaya daripada nanti terjadi masalah sehingga harus ada hukuman, kan lebih baik lebih baik si anak ini nggak tahu kan. Kalau nggak tahu kan berarti dia nggak akan ngomong yang enggak kan. Bener sih, nggak Gitu. salah, sebenarnya nggak salah sih, sebenarnya nggak salah. Wah, baik. Tapi kalau tahu itu ada dua kemungkinan, dia akan makin Ya udah. menghargai atau malah kemudian menghina gitu kan. Atau ya Yang udahlah kedua gitu. yang masalah. Atau ya Atau ya udahlah, udah. ada tiga kemungkinan. Bodoh amat, Ya makin udahlah. menghargai atau malah menghina gitu kan. Itu yang tidak dikehendaki. Yang leluhur kan ketika malah akan menjadi masalah itu. Karena itu diadakan untuk mendukung kehidupan, bukan untuk membuat hukuman, bukan. Maka Bukan buat kegaduhan ya Om ya. Iya, maka ditutupin dulu. Oke, dilanjut. Maka peradaban yang berbeda diberi kesempatan terlebih dulu sambil dicermati seberapa besar penghormatan atas air suci dan harkat perempuan, sebelum peradaban awal mengambil keputusan untuk melakukan tindakan. Ya,
Kalau itu memang pasti ini ya, makanya kan kita dikasih kesempatan dengan adanya mata air, dan mata air itu bagaimana kita perlakukan. Tapi nanti kalau mereka kan sambil melihat perlakuan kita bagaimana, terus perlakuan terhadap perempuan sebagai bagaimana, sehingga mereka bisa mengambil keputusan apakah apa yang akan mereka lakukan di masa depan gitu. Karena mereka walaupun ada di masa lalu tapi bisa bertindak untuk masa depan. Karena bagi mereka apa-apa present kan. Oke, lanjut dulu Mbak. Oh, Om, berarti ini hal yang unik ya Om. Berarti karena kan di dunia ini kan, maksudnya di sekarang itu lagi ngetren banget woman empowerment. Itu jangan-jangan pertanda juga dari leluhur ya Om ya? Itu woman Mungkin empowerment. lebih tepatnya gini ya. Jadi karena Aryo ngelihat ini ada maling misalkan jam 1 malam akan masuk gitu misalkan. Maka Aryo kan karena Aryo mau pergi sehingga rumah kosong, mending maka kemudian pasang jebakan kan di situ gitu kan. Bukan berarti apa namanya, berarti kan memang karena sudah memperhitungkan situasi, maka melakukan tindakan di awal-awal sebelum yang akan melakukan hal tidak baik itu tahu gitu kan. Berarti maksudnya kan kalau sekarang itu kan di dunia kan kayak orang bilang kayak udah mulai kesetaraan gender gitu-gitu kan udah mulai banyak gitu Om. Berarti itu apakah dari leluhur juga berarti gitu kali ya? Maksudnya salah satu bentuk itu kali gitu atau gimana Om? Semoga begitu ya. Tapi kan masalahnya tetap aja Pak, kalau kita perhatikan di daerah di luar daerah yang dikendalikan sama Sang Hyang Tejo Mantri sama Sang Hyang Ismoyo ini kan, ini ya daerahnya nggak begitu gitu loh. Ya, tapi itu hak mereka kan, karena memang itu hak mereka, bukan kita yang harus mengatur, itu tidak. Semua kan punya pilihan sendiri-sendiri. Tapi yang paling penting kalau di kita itu dulu begitu gitu kan, dulu. Nah, sekarang mau begitu atau enggak ya penting dulu begitu gitu. Wah, menarik. Oke, Karena kita lanjut dulu. Itu gimana Om? Ya, karena gini lah ya. Kadang-kadang orang itu nggak ngeh ya. Misalkan seperti orang main sepak bola aja gitu. Dia kan lihat temennya di depan, kemudian bola ditendang ke sana gitu. Ditendangnya itu bukan ditendang ke tempatnya dia persis, tapi ditendang ke kira-kira 5 langkah dia maju ke depan gitu kan. Iya benar setuju. Ya kan, itu kan namanya memprediksi suatu tindakan. Itu kan itu. Tapi ini kan tindakan di jalan jangka waktu yang sangat pendek kan. Kalau luhur kan masalahnya panjangannya jauh ke depan. Jauh ke depan. Beda ya. Jadi jadi di sini bukan memperkirakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tapi memang beliau tahu itu pasti terjadi. Makanya ya melakukan tindakan sebelum kekacauan terjadi gitu loh. Oke, lanjut. Keren penjelasannya. Dan waktu 500 tahun adalah waktu yang cukup untuk mengamati dan memberi toleransi waktu atas perlakuan terhadap air, sebelum dikenalkan dengan aliran air suci yang disembunyikan. Memang pasti ini ya, apa namanya, kalau kita mau diberi sepeda motor, itu minimal kan mesti kita dilatih naik sepeda dulu kan. Kalau kita sudah dilatih naik sepeda bisa, baru oke, kasih sepeda motor. Atau gini ya, kalau kita mau apa ya, yang paling jelas itu kan supaya bisa merawat sesuatu dengan baik, berarti dikasih contoh yang lain dulu, yang supaya bisa merawat ini dulu, enggak gitu. Sebelum orang bisa merawat taman yang lebih besar, berarti kan coba merawat tanaman 1 pot dulu gitu kan. Kalau 1 pot ini bisa dirawat, berarti nanti sekian pot. Kalau sekian pot bisa dirawat, berarti 1 taman. Kalau 1 taman bisa dirawat, berarti 1 wilayah yang lebih besar lagi gitu kan. Jadi meluar kan seperti itu. Tapi kan ketika 1 pot aja sudah dirusak, ya tidak akan dapat yang sekian pot kan. Itu kan harusnya begitu ya. Nggak mungkin juga suruh belajar terus gitu kali ya Om ya. Iya. Tapi kalau memang benar-benar sudah tidak mungkin diberitahu ya, berarti akan ada tindakan. Tapi tindakan itu apa, bukan aku yang menentukan gitu. Waduh. Oke, kita lanjut aja dulu. Iya, lanjut dulu.
Namun bisa kita lihat sendiri bahwa penghormatan atas sumber kehidupan ternyata memang kurang dipenuhi oleh peradaban kita. Ya dilihat dari ininya kan juga sekarang ini justru pencemaran itu banyak ya, pencemaran tuh di air, bukan hanya di air sih, di udara juga, di tanah juga, dan ya terhadap makhluk yang lain dan sebagainya ya. Makanya dan kita merasa pokoknya dunia ini punya kita sendiri gitu, keseolah begitu. Jadi kalau ada makhluk yang lain itu dianggap cuma nunut gitu kan. Padahal mungkin mereka lebih lama tinggalnya daripada kita. Makanya kadang-kadang kita mendengar kalau orang tolong itu diusir. Padahal siapa yang duluan tinggal di situ gitu kan. Jadi eh, gimana ya? Karena harmonisasi dengan lingkungan ini sudah sangat jauh. Maka ya itulah yang terjadi. Kita kehilangan banyak hal yang seharusnya itu menjadi patokan kita dalam bertindak ya, karena untuk saat ini kan ya kita orientasinya adalah manusia ya itu harus dituruti apapun gitu loh. Jadi manusia itu nunut doang gitu. Begitu kan kalau luar kita kan enggak, semua itu boleh tinggal, semua itu boleh hidup, dan asal semua itu saling mendukung gitu kan, bukan saling menghancurkan, tidak. Saling mendukung, saling melengkapi kehidupan. Karena semua makhluk diciptakan itu pasti ada fungsinya masing-masing bagi seluruh kehidupan. Kita dilanjut dulu. Bahkan bukan hanya limbah yang ada, tapi juga sumber aliran dijadikan tempat sampah raksasa. Hal ini tentu diperhatikan dan akan menjadi bahan pengambilan keputusan oleh peradaban Atlantis. Itu sudah cukup jelas sih menurut aku ya, jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Monggo dilanjut, Mbak. Maka jangan disalahkan jika 500 tahun ini aliran suci dengan sangat sengaja ditutupi oleh peradaban yang menganggap aliran tersebut suci. Ya, penutupan itu kan memang dilakukan dengan sengaja. Tadi sudah saya jelasin kira-kira kenapa dan untuk apa. Karena beliau masih berpikir bahwa kalau ada satu generasi yang dianggap memang tidak memperhatikan itu, tapi kan di generasi di bawahnya beliau sudah lihat lagi bahwa ada yang membutuhkan itu. Jadi kan jangan sampai ini hilang di satu generasi, sementara generasi yang membutuhkan dia justru malah nanti nggak mendapatkan itu gitu kan. Ya nggak apa-apa ditutupi untuk sekian generasi, tapi generasi di bawah yang lebih banyak itu masih bisa menikmati nantinya gitu. Paling tidak. Lanjut, Mbak. Sebenarnya, kita beruntung karena aliran yang disucikan Atlantis ada di wilayah kita dan mereka jauh lebih menghormatinya daripada kita. Maka sudah saatnya kita juga menghargai dan menghormati aliran tersebut. Itu kan kalau mau ya. Nggak ada yang maksa gitu. Kalau saya sih iya, tapi kan yang lain terserah ya. Itu kan kalau mau gitu. Karena perhitungannya juga bukan dengan kita kan, dengan peradaban lain gitu. Jadi ya monggo, itu hak masing-masing. Silahkan untuk melakukan apapun gitu. Yang penting tidak saling memaksa gitu. Oke, monggo dilanjut, Mbak. Salah satu cara menghargai aliran air adalah dengan memberikan wewangian ke air. Maka ajaran untuk memberi wewangian bunga masih mengakar di budaya kita sampai sekarang. Ya makanya kan ada beberapa tradisi namanya larungan. Larungan itu ada larungan di sungai, larungan di muara sungai, larungan di danau, larungan di laut, di teluk, dan yang lain-lain. Itu semua kan pada dasarnya untuk menghargai dasar dari suatu kehidupan, yaitu air. Gitu. Dan supaya air itu dijaga, bukan kemudian dikotori. Jadi pemberian pewangian itu tujuannya adalah untuk supaya kita nanti ngeh lagi gitu loh, baunya seperti apa sih yang diadopsi itu gitu. Oke, lanjut. Sebelum dibukanya aliran suci, Atlantis telah mengajarkan bagaimana caranya memberi penghormatan kepada air, dengan cara meminta diadakan larungan sesaji ke perairan laut. Karena aliran yang akan dibuka merupakan segara tanggung atau kanal yang amat sangat lebar.
Untuk membiasakannya, maka dijadikan tradisi larungan. Ya, karena dikatakan emang bentuk aliran suci itu bukan 1-2 meter lebarnya, tapi kilometeran, dan kilometernya pun tidak 1-2 kilo, minimal di 8 kilo. Makanya dikatakan Kadyo Segoro Tanggung, atau seperti Segoro Samudra ya, Samudra Tanggung. Maka supaya orang nantinya tidak kehilangan tradisi pada saat itu dibuka, berarti kan karena bentuknya adalah seperti segoro tanggung, berarti ada ombaknya dan sebagainya, dan cukup dengan aliran yang cukup besar dan deras, maka tradisi itu kemudian diajarkan di bagian selatan Jawa terutama, dan di selatan Bali dan sebagainya gitu, untuk menghormati keberadaan yang menjaga aliran tersebut gitu. Maka diadakan upacara-upacara, salah satunya larungan sesaji dan sebagainya itu, supaya kita nanti tidak kaget begitu itu harus ketika itu nanti sudah muncul kembali. Lanjut, Mbak. Dengan diadakannya larungan tersebut, maka diharapkan agar peradaban kita tidak mengotori aliran yang dianggap suci bila sudah dibuka nantinya. Karena kalau contohnya kalau orang mau mengadakan upacara, biasanya daerah itu dibersihkan dulu kan, tidak dikotori dulu gitu loh. Itu apa? Di tradisi keraton manapun, kalau mau mengadakan upacara dimanapun, itu pasti wilayah itu akan dibersihkan dulu, tidak dikotori. Demikian juga kalau tradisi itu akan dilakukan di pinggir lautan atau di tengah lautan atau di perairan apapun, itu berarti daerah itu akan dibersihkan dulu. Nah di sini kan yang dimau leluhur kan yang itu kan, supaya kita tuh terbiasa dengan hal seperti itu dulu gitu loh. Jangan kemudian nanti begitu aliran aslinya dibuka, nanti kemudian kita kayak gagap dengan apa yang harus kita kerjakan gitu kan. Jadi kita diberitahukan melalui tradisi turun-temurun untuk mengadakan sesaji ke Laut Selatan. Karena nanti bentuk ombaknya, jernih airnya dan sebagainya itu hampir mendekati itu gitu kan. Cuman bedanya asin dan air tawar gitu tadi kan. Tapi gede ombaknya, kejernihan airnya dan sebagainya mirip. Oh, berarti nanti di mendekati pembukaan itu akan semakin banyak larungan berarti Om ya, atau semakin banyak tradisi itu akan semakin sering muncul lagi berarti ya? Iya. Atau dan sekarang kan disadari apa tidak orang sudah mulai kembali ke tradisi seperti itu ya. Ya memang ada yang tidak mau, tapi kan itu hak mereka. Tapi kan bagi yang mau ya apa-apa gitu kan. Gitu. ya, terus kalau masalah sesuai pakem dan tidak sesuai pakem itu dari kayak saya beliau sendiri nanti akhirnya mengajarinnya gimana, maksudnya dalam bentuk apa gitu kan? Tapi yang paling penting kan penghormatan terhadap alirannya itu ya. Jadi lihat aja sebelum mengadakan larungan pasti daerah itu dibersihkan dulu tuh Aryo. Yang dimau kan itunya dulu kan. Oke, Soal iya. sesuai pakem atau tidak itu nanti secara bertahap akan dibenahi lagi. Tapi paling tidak kan kemudian kebiasaan untuk membersihkan pantai itu akan dilakukan pasti. Kemauannya Oleh dulu orang-orang. gitu ya, Iya, berarti kemauannya, dulu. keinginannya dulu. Oh iya sih, benar. Kita Iya, boleh lanjut nih Om ya, berarti ya. ya lanjut dulu. Meskipun makna dari larungan saat ini malah sudah bergeser jauh karena penerjemahan filsafat, sehingga makna aslinya hilang tentang bagaimana agar Sang Hyang Amertasari mau datang. Ya, kalau orang banyak mungkin ngomong bahwa kalau mau belajar Jawa, belajarlah filsafatnya dulu. Itu kebalik banget kalau sama saya ya, karena kalau saya melihat filsafat itu membuat kita jauh dari makna aslinya sih. Karena ya itu tadi, akhirnya kita hanya berlatih untuk melihat kata-kata indah dan kemudian mengartikan kata-kata itu, dan tapi tidak memahami apa yang ada di lapangan sebenarnya terjadi itu apa gitu kan. Nah, seharusnya kan seperti di gambar ini, bahwa nanti ketika Segoro Tanggung itu dibuka, si Amertasari ini dibuka kembali kan, berarti harusnya kan ujung sana tuh nggak kelihatan gitu. Seharusnya seperti itu kan. Dan ombak itu seperti itu gitu, yang mau digambarkan seperti itu.
Oke, Oh, dilanjut dulu Mbak. karena saking lebarnya ya Om, jadi ujungnya tuh nggak kelihatan mesti gitu. Iya, lebar Ah, sebelah sana sampai nggak kelihatan. oke oke oke. Wah, gede banget berarti ya. Iya. Silahkan dilanjut. Maka untuk simulasi sebelum air suci dibuka dan siap menerima kehadiran Sang Hyang Batari Amartasari dan Sang Hyang Batari Pertiwi, maka jajaran patih di Atlantis yang menggantikan hadirnya dua batari tersebut dengan hadirnya Sang Mahapatih Dewi Kadita bila upacaranya benar. Ya, makanya memang ini ya, mereka juga menilai itu kan, sehingga kalau upacaranya benar ya didatengin, tapi kalau upacaranya nggak salah ya dicuekin. Nah, dan juga ada beberapa ciri khas kalau diterima itu biasanya kembang yang dilarung dan sebagainya itu akan ke tengah laut dan menghilang. Tapi kalau misalkan ditolak ya akan berceceran berserakan di sepanjang pantai. Itu berarti ditolak. Kalau diterima pasti ke tengah. Atau mungkin bagian ini diterima, bagian yang lain ditolak. Ini kelihatan yang diterima apa, yang ditolak apa kelihatan. Tapi mayoritas sekarang itu perhatiin deh, kalau larungan kembali ke pinggir pantai lagi atau ke tengah. Ke tengah itu bukan karena didorong loh ya, tapi diambil oleh ombak dan kemudian tidak dikembalikan lagi lah, itu baru diterima seperti itu. Oke, lanjut dulu Mbak. Sang Mahapatih Dewi Kadita ini biasanya berpakaian hijau pupus dan sangat cantik, sehingga kadang dianggap sebagai Maharatu Kidul, padahal beliau adalah Sang Mahapatih, karena Sang Maharatu selalu berpakaian keemasan, bukan hijau. Ya, nama ratunya kan Gilang Kencono nih, Mas Gilang Kencono. Gilang itu kan mengkilat, Kencono itu emas. Jadi bukan berpakaian hijau pupus. Tapi Mahapatihnya iya. Dan Mahapatih Dewi Kadita itu putri dari kerajaan yang ada di daerah Jawa Barat. Jawa Barat di posisinya mungkin nggak perlu dibuka di sini ya, tapi yang jelas saat ini yang bertugas untuk menerima, untuk menyatakan bahwa itu betul dan tidak kalau ada orang larungan yang kemudian mendatangi itu adalah beliau. Saat ini begitu. Tapi emang ya cantik banget, jangan kaget kalau ketemu beliau itu ya. Karena ya kalau dan bukan berperawakan seperti orang yang dewasa banget itu enggak, just gimana ya? Pokoknya kelihatan muda dan cantik tapi tegas gitu loh. Jadi enggak ini. Enggak kelihatan seperti ibu itu enggak. Jadi kalau dikatakan ibu mungkin nesu malah, mungkin malah marah. Umur 20 kayak kelihatan kayak orang umur 20-an kuliahan gitu kali ya Om ya. Ketuaan. Ketuaan. 20 ketuaan ya. Wow, oke. Ketuaan nanti kok. Wah, berarti Kelihatan masih sangat muda kok. Oh ya, berarti ini aku mau notes penting ya berarti ya. Jadi kalau misalnya beliau hadir bentuk apa, maksudnya menggunakan pakaian hijau pupus, itu berarti Dewi Kadita gitu ya, berarti Sang Mahapatih Dewi Kadita gitu. Sedangkan kalau berpakaian emas, dia Sang Maharatunya. Iya. Gitu. Oh. Itu versi kita ya. Kalau orang lain kan boleh berkata lain kan. Oh iya betul. Boleh berkata lain. Jadi kalau kita ngomongnya begitu. Oke. Berarti itu salah satu ini ya, berarti salah satu pembeda yang paling jelas ya Om ya. Gitu ya. Yang bisa membedakan keduanya. Ya. Karena yang namanya Gilang Kencono itu kan, Gilang itu mengkilat, Kencono itu emas. Mana mungkin emas warnanya hijau pupus ya kan? Mana mungkin emas warnanya hijau gado? Enggak mungkin kan? Kan enggak mungkin dikatakan Gilang Kencono kalau nggak mungkin dikatakan Gilang Kencono kan kalau warnanya hijau pupus. Iya sih, benar. Ya. Setuju. Nah, ya. Harusnya dari itu udah kelihatan. Tapi kan masing-masing orang boleh berpendapat lain ya. Oke, lanjut nih. Bila upacara dilakukan dengan benar, maka dapat dipastikan Sang Mahapatih akan hadir, dan itu seharusnya terlihat nyata, bukan hanya astral. Dan karena mereka masih hidup, jadi mereka bukan hantu gitu loh. Kalau hantu ya itu astral, tapi kalau ya itu makanya kalau misalkan datang ya datang gitu. Datang ya wujudnya ya ada, ya bisa dilihat.
bukan hanya yang lihat cuma satu dua orang, ya tidak. Harusnya semua yang ikut upacara itu bisa lihat semua, bukan satu dua orang. Harusnya begitu. Karena ya yang kita alami kan begitu toh Aryo. tidak tidak seperti itu kan. Yang Iya. makanya kadang-kadang aneh kok orang ngomong astral sih, kita nggak pernah lo ketemu astral, gitu. Kita pernah ketemu wujudnya aslinya gitu. Iya. Oke, lanjut dulu Mbak. Jadi bukan hanya efek alam saja yang terlihat, karena kalau hanya efek alam, maka berarti yang datang hanya di tataran prajurit. Nah iya, kalau cuman ombaknya doang seperti apa, terus ini seperti apa, ya berarti ini belum diterima. Yang terima berarti bukan otomatis, jadi masih yang di tataran bawah. Itu namanya cuma legani gitu. Tapi kalau seharusnya kan yang datang ya betul-betul yang punya, ya paling tidak orang kedua di kerajaan itu ya, atau minimal tuh menggong, kayak Tumenggung itu menteri ya zaman sekarang. Minimal itu kan, bukan cuman ya gini ya, kalau Arya datang ke rumahku, itu kan bukan cuma suara mobilnya sama asap mobilnya doang yang datang kan. Serem banget dong kalau itu. Iya, bukan cuma anginnya doang gitu kan. Ya Aryonya datang gitu. Kalau Aryonya nggak datang berarti ada yang salah gitu loh. Iya. Iya enggak? Kalian datang cuma suara mobilnya, terus getaran mobilnya sama asap mobilnya, itu berarti kan klaksonnya salah. Berarti ada klaksonnya, berarti kan Arya nggak mau datang ke tempatku kan sebenarnya. Ya enggak? Iya, bukan nggak mau, mungkin ya udah gitu. Ngirim orang kali ya, ngirim orang gitu. Tapi kan bukan berarti ini ya. Kalau diterima itu kan nggak begitu kan. Kalau aku misalkan supaya Aryo mau datang, misalkan Aryo nanti ke tempatku tak sediain ini gitu. Kalau datang ya datang, tapi kalau enggak kan ya datang. Kalau cuma suara mobilnya, suara ini doang. Suara notifikasi HP doang gitu. Itu kan atau notifikasi HP doang, itu berarti kan bukan mau datang kan. Benar. Jadi harus tegas sekarang menyatakan bahwa itu diterima dan tidak. Itu kalau ketemu diterima, tapi kalau enggak berarti tidak diterima, berarti masih belum benar tradisinya. Gitu kan? Berarti yang mau kita katakan kan itu kan. Bagi kita loh, tapi kalau bagi orang lainnya boleh beda. Jadi kalau bagi kita loh, kalau dia nggak datang ya berarti ya belum. Kalau cuma harus tunggu beliau datang gitu ya. Sampai datang berkali-kali deh gitu kan. Iya, ya seperti Aryo kalau misalkan nunggu ibunya datang, tapi kalau yang datang cuman notifikasi HP, notifikasi HP doang, atau kiriman atau paketnya doang, bukan ibunya datang, berarti kan ibunya belum mau datang kan, beda kan? Beda ya, walaupun ngasih atau cuma suaranya, atau kalau cuma ngirim transferan gitu, nah itu kan nggak datang gitu. Iya, beda. Itu kan karena kasihan, bukan karena pengen ketemu kan? Waduh, nggak tahu deh Om. Waduh. Ya gitu. Jadi ini di sini harus ada suatu pembeda tegas bahwa ketika tidak bertemu dalam bentuk yang wujud yang asli, yang benar-benar bisa dilihat oleh semua yang ada mengadakan upacara, berarti upacaranya gagal, gitu kan? Bagi tim Atlantis Series gitu berarti. Ya, kalau bagi kita itu berarti gagal. Kita boleh lanjut ya? Ya lanjut. Meskipun sesaji diambil semua oleh ombak, tapi kalau Sang Mahapatih belum muncul, berarti ada yang tidak sempurna di larungan. Ya tadi ya, jadi jelasan yang tadi. Ya itu harus datang. Kalau nggak datang ya berarti gagal gitu kan. Walaupun mau ngaku seperti apapun itu berarti gagal. Karena kalau berhasil tuh ya yang nerima pasti datang kok. Ya kalau aku ngomong toh, Arya ke rumahku ya, ntar tak siapin ini sate ayam gitu. Oh ya mau Om gitu, datang gitu kan. Datang Arya datang, bukan suara knalpotnya aja yang datang. Atau cuma notifikasi Om, aku nggak datang ya Om hari ini gitu. Ke WA. Atau cuma centang dua, centang dua biru gitu. Dirit doang. Waduh. Dirit doang gitu. Ini kan sama aja dengan dirit doang itu. Iya, kalau cuma ngirim ombak doang itu. Ya, cuma diri doang, orang yang nggak datang kok. Jadi di sini kan kadang-kadang ada banyak persepsi yang seolah-olah wah kalau gini berarti ombaknya gini sudah diterima, ini sudah diterima. Kalau menurut saya belum. Kalau sosok yang bersangkutan tidak datang berarti tidak diterima.
gitu ya. Oke. Tapi ya itu pendapat kita, orang lain boleh berpendapat lain. Dari tim Lanjut dulu. Atlantis, kalau Atlantis ya kalau nggak datang ya harus dilakuin sampai bener ya Om ya kalau kita ya. Iya, berarti ada yang salah gitu, kita harus diperbaiki gitu. Oke, lanjut nih kita ke slide 35. Apalagi bila yang datang arus gelombang yang sangat deras dan membalikan atau mengembalikan sesaji ke pantai. Maka perlu dicari di mana letak kesalahannya, entah karena urutan upacara, bahasa, atau sesaji yang tidak sesuai dengan pakem yang sudah diturunkan. Kalau ditarik ke tengah aja belum tentu diterima ya. Apalagi dikembalikan ke kita gitu. Itu jelas sangat-sangat enggak kan. Karena kan saat ini ya ada beberapa yang menganggap bahwa yang penting sudah dilakukan, yang penting itu kita sudah melakukan upacara. Nah, kalau melakukan itu kan berarti ya harus ada ini kan efek baliknya. Kalau misalkan diterima itu harus seperti apa, kalau tidak seperti apa. Harus ada ketegasan seperti itu. Oh ini diterima, ini tidak, itu harus jelas. Jadi nanti supaya ini kan tujuannya kan nanti supaya Amertasari ini kalau dibuka, jadi kita ngerti tradisi ini kita menghadapinya bagaimana gitu kan. Makanya di sana juga begitu, salah yang nggak diterima, nggak didatengin gitu aja. Salah itu bukan benar gitu loh. Jadi kalau kebanyakan orang kan, yang penting sudah ngelakoni, enggak. Salah itu ya salah, bukan karena udah ngelakoni itu nek salah ya tetap biru gitu. Karena salah itu bukan benar dan benar itu bukan salah gitu kan. Ayo, Iya benar. gitu kan masalah emang itu. Iya benar. Kita lanjut 36. Karena jika diterima dengan benar, maka ombak justru mereda, sesaji ditarik air laut ke tengah dan menghilang. Meskipun saat itu arusnya berlawanan dengan arah sesaji. Yang kita lakukan kalau seperti itu tuh Aryo. Jadi kalau ombaknya arahnya kemana, sajian kita arahnya kemana, terus beliau datang gitu kan. Yang penting itu. Arus Terus anginnya ombaknya kemana pinggir gitu. loh. Tapi yang ketariknya ke tengah gitu, padahal ombaknya nggak ke situ gitu kan. Sementara kalau kita orang lain yang juga melempar itu mungkin barang-barang yang bisa terapung sama-sama bisa terapungnya gitu, yang lain kembali ke pantai, tapi yang kita kan ke tengah bukan kembali ke pantai. Tapi ya itu versi kita ya, versi yang lainnya monggo aja. Oke lanjut Mbak. Tata cara tersebut harus benar-benar bisa dipahami, agar bila tiba saatnya aliran suci yang sebenarnya dibuka, maka peradaban kita sudah terbiasa dengan hal tersebut. Itu pembiasaan ya, yang dilakukan oleh Selatan itu pembiasaan aja, supaya orang ngerti bahwa menghadapi aliran suci itu ini yang harus dilakukan gitu. Dan kalau ini dilakukan dengan benar, hadiahnya adalah dapat gerbang, dapat itu kan, dapat jembatan untuk menuju ke sana, sehingga bisa berjalan menuju ke sana. Itu adalah kalau kita melakukan secara betul. Tapi ya itu versi kita ya, sekali lagi ya. Jadi kalau misalkan cuma dianggap teori dan kemudian ya terjebak oleh filsafat, kemudian jembatan itu nggak pernah muncul, ya itu karena memang beda teorinya sama kita kan, memang beda yang dilakukan lain gitu. Yang kalau cuma dianggap dongeng ya nggak apa-apa juga ya Om ya. Nggak apa-apa juga, itu haknya mereka. Tapi kalau kita kan nggak nganggap dongeng, sehingga kita melakukan dengan apa yang kita mengerti gitu kan. Lanjut. Oke, lanjut. Dipilihnya Laut Selatan karena dianggap sebagai lambang buatan dan lambang air yang bersih. Aliran air suci yang akan dibuka adalah air yang sangat jernih, maka Laut Selatan digunakan untuk simulasi. Karena Laut Utara sangat kotor, maka tidak mungkin Lemurian dan Atlantis ada di Laut Utara. Ya. Ya terserah sih, ada yang ngeklaim Lemuria atau Atlantis di Laut Utara, kalau kita enggak banget ya. Karena peradaban besar itu pasti tidak akan mau menempati tempat yang kotor gitu. Nggak usah peradaban besar deh. Tempat orang kalangan atas aja itu tempatnya pasti bersih gitu loh. Nggak mungkin tempatnya kotor. Kenapa kalau saya ngomong begitu? Karena Laut Utara itu cenderung di berapa meter dari bibir pantai biasanya warnanya coklat kan airnya.
Beda dengan laut selatan. Laut selatan itu sampai bibir pantai itu airnya masih bening, gitu ya, masih bersih, masih bening. Dan dari ombaknya juga beda. Jadi di utara itu ombaknya cenderung lebih kecil, di selatan ombaknya lebih besar. Nah, ombak itu akan sama persis dengan ombak nanti di Amartasari juga seperti itu, karena itu kan dulu untuk membatasi supaya Jenggala sama Penjalur tidak perang. Jadi ombaknya selalu menuju ke arah pinggir dari kedua tepi barat dan timur. Cuman yang Wah, penting kan bagaimana supaya itu supaya kita nggak kaget dengan bentuk ombak yang seperti itu kan. Gede ombaknya bukan kecil. serem Gitu. juga Makanya Om yang itu. digunakan laut selatan, iya. Wah, Sebelum sebelum itu dimunculkan, gitu ya. Lanjut, Mbak. Ini semua sudah tertulis dalam sabdanya Mahaprabhu Brawijaya ke-8 dalam serat Sastra Wulan. Mungkin nggak perlu dijelasin ya. Itu aja, karena orang kan ngakunya Brawijaya cuma sampai 5, kecuali kita kan. Kita itu yang paling aneh, Aryo. Brawijaya kita iya, mau sampai 8 gitu kan. kita kan nggak mau sama Om, kita nggak boleh sama. Nggak boleh sama, nggak boleh sama. Emang kita ngertinya 8 kok. Nggak orang ngomong 5, kita ngertinya 8. Eh, Dan dan bagi kita emang 8 gitu kan. Bukan 5. bener, bener, bener. Nah, makanya ketika orang yang ngomongnya 5, ya berarti kita tidak bisa cerita tentang sastra bulan gitu kan. Karena bagi kita ngertinya kita 8, Pak. Maka kita ngertinya sastra bulan gitu kan. Betul, Lanjut. oke. Oke, lanjut. Karena Sang Mahaprabhu Brawijaya ke-8 mampu menggunakan mata satu untuk memprediksi masa depan dengan sangat akurat. Karena batin kita cuma satu ya. Kalau orang batinnya 2 tuh aneh ya menurut saya. Tapi orang kan batinnya cuma satu. Jadi mata batin ini yang digunakan sehingga untuk melihat masa depan supaya benar-benar tepat. Tapi kan tradisi ini sudah hilang di negara kita. Ya entah itu dianggap salah atau dianggap gimana, tapi ya, itu terserah masing-masing. Tapi kalau saya sih pengennya itu kembali gitu kan. Tapi ya saya bukan seorang orang yang bisa ngajarin orang lain, jadi bukan perguruan ya kita Aryo ya. Jadi kita tidak ngajarin orang lain kan. Jadi kita hanya untuk kita gitu kan. Iya, bener. Karena kalau ada orang minta pembuktian dan sebagainya, lah ngapain dibuktiin? Masalahnya kan apa keuntungannya untuk kita juga gitu. Kan pernah tuh kita ditanya, tak jawab dengan begini kan loh. Kalau leluhurku punya duit Rp1.000, kalau yang percaya sama leluhurku aku doang kan berarti aku dapat duit Rp1.000. Tapi kalau kamu ikut percaya, aku cuma dapat 500 gitu kan. Gak mau Mereka bagi juga. kamu jangan percaya gitu. Iya kan? Iya, Om. Jadi, Ini beda dengan kebanyakan orang kan kalau ngerti harus siar. Kita kan emang enggak. Kita kayak ini kan juga bukan karena kita mau, tapi karena kita dipaksa untuk ini, untuk menceritakan oleh yang kita kan. Terus makanya di slide enggak, terakhir ada pengakuan dulu ya Om itu. Penjelasan dulu. Slide terakhir soal ada Iya. penjelasan. Ya oke, Om. Kita lanjut dulu nih 41 tuh, tanggung. Sehingga penggunaan mata satu sangat diperlukan dalam memperhatikan gerak-gerik alam raya. Ya kalau saya begitu, tapi kalau orang lain kan mungkin nggak begitu gitu. Dan mungkin malah dikatakan salah mata satu, karena kalau saya kan ikutin ajarannya Mataram itu begitu ya. Jadi di pewayangan kan memang Satrio dan Dewa-dewa, Bedoro-bedoro dan sebagainya itu matanya satu. Buto baru matanya 2 gitu kan kalau di Buto pewayangan. atau hewan gitu. Buto atau hewan gitu. Makanya kalau dikatakan itu kan karena dilihat dari samping. Kalau dilihat dari samping kenapa Buto digambarkan matanya 2 gitu kan. Bahkan di Anoman aja matanya 2 ya Om, di Gagerak Yogyakarta tuh masih 2. Iya. Tapi kalau untuk Bedoro kan enggak kan, nanti matanya 1. Satrio masih 1. Arjuna kapan coba di pewayangan Arjuna Werkudara gitu matanya 2 kapan? Gak pernah sih Om, gak pernah. Bahkan ini Kan? Sang Hyang Betara Wisnu ini kan perlambangannya juga gak pernah gitu Om. Pasti Betoro Iya. Betari. Wah, menarik ya. Kalau dikatakan cuman karena dia digambar dari samping kan seharusnya gambar yang lain nggak begitu kan? Harusnya dari samping semua kan, satu-satu semua ya. Harusnya. Berarti kan ada kesengajaan kan? Ada kesengajaan bahwa pakailah itu gitu kan, pakailah mata satu.
biar seperti yang mata satu di wayang. Iya. Wah, menarik ini. Oke, kita lanjut ya. Ini slide konfirmasi nih. Oh iya. Sabdaning hyang kawakas arsa andamel ngumunipun sang angin-angin tumuju kamulyaning Triloka Buana. Ya itu sih nggak perlu diterjemahkan karena itu kan hanya siap laporan sudah selesai gitu kan ke sana bahwa udah ini loh gitu kan, karena kalau enggak ntar benjol kita Aryo, jadi yang penting kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan sudah gitu. Jadi bukan karena kita pengen ini dipopulerkan, tidak ya, tapi karena kita ada perintah untuk melakukan untuk menjelaskan ini. Makanya kita juga tidak semuanya kita buka sih, memang kita hanya membuka di bagian pinggir sekali gitu ya. Kita jadi, ini laporan, ini pertanggungjawaban ya, jadi bentuk laporan pertanggungjawaban ya. Ya, kode laporan bahwa sudah kita sampaikan gitu. Nanti dari sana setelah protesnya nanti kalau dikurangi kenapa? Ya biarin kok nggak dikurangi kan. Nanti bisa sampai pagi gitu kan. Nggak selesai live-nya besok dia gitu. Ini ada slide terakhir ya, ada slide terakhir nih. Nah, ya itu kan apa namanya, dalam ininya leluhur kan memang dikatakan begitu kan, dahulu kan temukan yang tanah Jawa loloran sansaya dangu sansaya andodro. Ya harus diartikan sendiri aja. Kalau masalah akan jumedule kumambange watu hitam sama kumambange watu hitam sama sileme perahu gabus tuh memang nanti akan terjadi, tapi itu apa yang monggo diperhatikan aja. Kalau lambang tiga kerajaan sudah jelas ya. Lambang tiga kerajaan sudah jelas. Kalau kiri bawah itu kan peringatan dari kita dari lama ya, bahwa hati-hati dengan daru beksi. Semoga sudah pernah diperhatikan dan hati-hati dengan itu gitu aja. Karena ini nanti yang paling berbahaya itu. Tapi ya dianggap gak berbahaya nggak apa-apa kok. Oke, Arya. Gitu dulu ya kayaknya. Ada. Oh ya Pak Marius mungkin minggu depan sudah mulai bisa aktif, mungkin minggu depan. Saat ini karena kesibukan beliau belum bisa jadi host lagi. Jangan kesibukan dong Om. Ya. Bukan kesibukan aja. Kesibukan aja gitu. Oke, kesibukan aja. Kesibukan. Dia bukan sakit ya, tidak sakit, tidak. Emangnya benar-benar lagi nggak bisa jadi host gitu. Tapi minggu depan mungkin sudah bisa lagi. Gitu. Terus untuk minggu depan masih tentang rentetan tentang cerita ini. Tapi mungkin makin lama makin mendalam tentang apa sih aliran Amertasari itu apa, terus kemudian kenapa sih itu nanti harus muncul dan untuk gunanya untuk apa, di mana, buktinya apa, nama wilayahnya apa saja yang menandain itu nanti ada. Sang Puspotajem berarti nggak selesai-selesai nih Om kayaknya nih Om. Panjang Sekali nih kayaknya. Terus kenapa berubah menjadi nama Berantas, terus ada nama di zaman kerajaan apa, dan itu ada apa aja. Ada nama apa aja yang ditinggalkan oleh Kuripan, apa aja yang ditinggalkan oleh Jahanapura, apa aja yang ditinggalkan oleh kerajaan-kerajaan yang lain, termasuk Majapahit dan sebagainya. Menarik banget. Iya. Oke ya, jadi ini masih satu rentetan, cuman karena yang sampai ke kita itu kan kemarin udah sampai lebih dari 300 episode, makanya kita bingung. Aku lupa sampean besok itu tepatnya yang apa, rupanya yang penting masih rentetannya ini. Cuman saya minta ke Mas Mogo untuk di-cut, jangan sampai 300 lah, kan ini pasti capek pada dengerin itu mulu gitu kan. 300. Waduh. 300 slide pasti 300 episode, satu episodenya rata-rata 40 sampai 50 slide kan capek Aryo. Mending diambil bagian apa aja yang penting dah gitu. Jadi minta kalau bisa di berapa gitu aja, jangan sampai 300 untuk masalah Puspotajem ini. Oke. Gitu. Oke. Kita sudahi malam ini ya Om ya. Ya. Makasih Anjani. Makasih Om. Makasih Nani. Ini Nani katanya lagi kuliah di Kanada ya? Iya, lagi online. Aduh. Oh online. Wah, angkatan online kita nih berarti sebut kita angkatan online. Sedih banget ya angkatan online. Terus ngambil jurusan apa? Nani di
Ambil psikologi. Iya, Oh, Menarik ngikutin nih. ibunya ya? iya, Ngikutin ibunya ya psikologi. iya, iya. Wah, Hmm. seru ya Nanti kalau menganalisa. Aryo sakit jiwa, berarti bisa profesor. Boleh tuh. Boleh. Kan kita Lagi tadi di open mic bikin bingung orang kan, jadi kita mungkin Eh. kalau bingung nanti butuh psikolog gitu. butuh psikolog nih, butuh psikolog. Biar biar jadi juru nggak telat pikir gitu. Aduh. Kacau, kacau. Oke, oke, Nah, makasih juga nih Mbak Nani, makasih juga ya hari ini udah keren banget jadi narator. Om Agung, Bopo Agung, ya. makasih Bopo. Terus juga Mas da, Mas da, Mas Dani Argi nih karyanya keren banget, petainya bagus banget Mas, foto gambar petainya. Terus juga Om Iwan, terus juga Mas Nogo udah bantu balas komen di IG Live. Dan ya terima kasih ya semua penyanyi semua nih. Kita sampai jumpa di Atlantis Code Rabu 68 Rabu depan. Oke. Ya. Terima kasih semua. Ya. Salam menyan. Namanya